Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, wasiat Allah yang ketujuh pada kita apa? Wa auful kaila wal mizan bil qisti. Dan sempurnakan atau penuhi al-kaila timbangan, wal mizana dan al-kaila takaran, Pak, takaran dulu. Al-kaila takaran, wal mizana dan timbangan bil qisti dengan adil. Kalau takaran itu ada tak Pak ya? Naker itu ya. Ya ditaker itu. Sekarang yang banyak kan pakai timbangan. Juga ada, saya masih ingat itu dulu ketika kecil, ibu saya sering kalau beli beras itu pakai takaran itu. Itu namanya al-kail, takaran. Baik takaran maupun timbangan, kita semua Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah supaya memenuhi dengan adil. Maksudnya apa? Ketika kita menakar maupun menimbang, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, itu harus pas, harus sempurna. Jangan untuk diri kita dilebihkan, tetapi kalau untuk orang lain dikurangi. Itu namanya tidak adil. Itu yang dikatakan oleh Az-Zuhaili di dalam tafsirnya itu. Atimul kaila idza qiltum linnas wala tazidu fihi idzaqtaltum li anfusikum. Sempurnakan takaran itu kalau kamu menakar untuk manusia, dan jangan kamu tambahkan kalau kamu menakar untuk dirimu sendiri. Begitu juga kalau kamu menimbang, baik untuk orang lain maupun untuk dirimu sendiri, itu jangan sampai berbeda. Kalau demikian, kalau sampai tidak adil atau sampai terjadi kecurangan, Bapak Ibu, kita harus ingat dengan peringatan Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 3. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menimbang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka itu menakar untuk dirinya sendiri dipenuhi. Tetapi kalau menakar atau menimbang untuk orang lain dikurangi. Mestine sak kilo ming sangang on. Gitu Pak? Mestine 100 kilo ming sangang puluh. Pinten? Songo mamane. Ini kelihatannya begitu tuh sekarang umum ya Pak ya. Niki wonten pedagang napa mboten niki? Nah, ini pedagangnya santri malam Selasa ya. Insya Allah jujur. Tapi saya pernah dilapori ini Pak. Karena tetangganya itu agak murah. Sementara dia ya standar saja harganya. Ternyata yang murah itu timbangannya kurang. Lah dia kan tidak mau Pak itu Pak, mengurangi timbangan. Tapi harganya agak mahal. Akhirnya pembelinya itu ya seneng sih rada murah tuh Pak. Pembeli itu kan nggak bawa timbangan nang pasar kan nggak mungkin. Dia kan percaya saja itu dengan penjual. Nah, Pak, jadi kalau kita membeli sesuatu Ibu kok rada murah itu kudu udah curiga apa ya kudu perlu nggawa timbangan dhewe ditimbang.
Kok iki ora umum ini kira-kira. Nah, fenomena seperti ini tampaknya sudah terjadi di mana-mana, Pak. Orang mengatakan bensin 1 liter namanya. Bensin eceran. Sepertinya nggak ada itu 1 liter itu, Pak. Maka Bapak Ibu yang jual bensin jangan bilang 1 liter. Pak Muslim bilang aja 1 botol itu, Pak. Ditakoni ana 1 liter ora Pak Muslim? Ya wis timbangan dhewe. Anane semono kuwi. Nanti ning jenengan niku ngendika 1 liter ternyata mboten enten, itu termasuk ini tadi, mengurangi. Ini sesungguhnya kan korupsi toh, Pak. Gitu? Ya korupsi itu kan seperti ini. Jadi tampaknya korupsi di negara kita itu sudah betul-betul merata, mulai dari penjual kecil-kecil itu sampai ya melalui timbangan-timbangan itu. Ya. Karena itu pesan Allah ini menjadi penting sekali. Pada ayat yang lain pun juga Allah mengingatkan kita, surat Asy-Syu'ara 181 ini. Auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Sempurnakan takaran, jangan termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Wazinu bil qistosil mustaqim. Timbanglah dengan timbangan yang lurus. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Ini jelas sekali ini, Pak. Jadi kalau 1 kilo ya 1 kilo. Kalau itu 1 kintal ya memang 1 kintal. Kalau itu kurang berarti kita mengambil hak orang dengan cara yang tidak benar. Ayat berikutnya atau potongan berikutnya ini, Pak. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Nah, ini. Kalau kita sudah hati-hati, sudah berusaha betul, kita sudah menimbang 1 kilo. Oh, jenenge timbangan kan mesti ana kelirune barang ta, Pak? Mungkin kurang beras 1, kurang beras loro. Kalau itu di luar kesanggupan kita, tidak apa-apa. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Yang namanya menimbang, menakar itu tentu rawan sekali akan kurang. Sekalipun hanya sedikit. Cuma 1-2 beras mungkin ada kurangnya. Kalau itu terjadi tidak apa-apa. Karena kita sudah berusaha memenuhi, adapun ada kekurangan sedikit-sedikit di luar kemampuan kita, di luar kesanggupan kita, maka hal itu tidak lagi menjadi beban kita. Jadi tenang-tenang saja, Pak. Yang penting pokoknya 1 kilo tenang. Ini ono kurangi di luar kemampuan kita ya tidak apa-apa. Itu yang dimaksud dengan la nukallifu nafsan illa usaha. Lalu yang ke-8 apa, Pak? Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil sekalipun orang itu kerabatmu sendiri. Perkataan yang dikaitkan dengan adil itu adalah jika pada kasus-kasus hukum. Pada kasus-kasus kita harus menjadi saksi. Kita dihadirkan untuk menjadi saksi dalam kasus-kasus hukum, maka di sini Allah menegaskan, hendaklah kamu adil.
katakan apa adanya. Benar, katakan benar. Kalau memang keliru, ya katakan keliru. Sekalipun menyangkut orang-orang yang terdekat, keluargamu sendiri. Karena memang kecenderungan orang, kalau sudah berkaitan dengan keluarganya sendiri, nah, mikir itu omongke tenan apa ora ya. Soalnya keluargane dhewe, Pak. Nek tak omongke tenan nek ora piye ya. Mesti orang itu apalagi anaknya sendiri itu. Yang harus disaksikan itu anaknya sendiri. Padahal dia tahu bahwa anaknya itu berbuat salah. Nah, kita harus mencontoh Rasulullah, Bapak Ibu. Dalam suatu riwayat itu Nabi mengatakan bagaimana? Demi Allah, seandainya Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitulah ketegasan. Sekalipun itu menyangkut keluarganya sendiri, tetap saja salah dikatakan salah. Itu yang dimaksud dengan mengatakan yang adil itu tadi. Nah, tentu perintah ini menjadi sangat relevan Bapak Ibu dalam kondisi sekarang ini. Betapa susahnya kita sekarang mencari orang yang adil itu. Gitu? Jangankan keluarganya. Kadang-kadang cuma teman apa Mas? Separtai saja. Separtai saja itu Pak. Nek salah mesti dibelon entek-entekan. Lihat aja itu televisi itu. Dulu itu kok begitu ya. Sekarang kok jadi begini ya. Nah, itu ya karena yang melakukan itu CS-nya. Dulu yang melakukan bukan CS-nya ya Pak. Ini orang CS-nya Mas. Lawannya gitu ya. Lawannya. Kalau sudah yang melakukan itu lawan politiknya, mbok arepe ngomong apik jadi elek. Nek wis kancane dhewe senajan kuwi keliru tetap bener. Dianggap bener. Apa maneh ketua partai ini. Wah, bisa. Ini Pak, kudu adil itu Pak. Senajan jenengan pendukung calon bupati tertentu, kalau salah ya ngomong salah saja Pak. Jadi jangan right on wrong my bupati, my caleg saya, my cabuk saya enggak. Tetap saja kita itu harus adil. Nah, begitu juga organisasi juga sama Pak. Sekalipun itu pimpinan kita, kalau salah ya memang salah. Soal kita menyampaikan dengan baik itu soal lain. Dengan santun soal lain gitu Pak. Tidak mesti orang salah itu kita salah-salahkan, itu ya enggak benar itu. Ini saya ini sedang banyak mendapatkan kiriman berita tentang kasus Mina ini Pak. Wah, ada yang memojok-mojokkan pemerintah Arab Saudi, ada yang mau ngunjuk-nunjukkan itu apa? Kaya-kaya ora iso salah. Yang satu kaya-kaya salah terus. Ini kan tidak adil itu Pak. Jadi kita objektif sajalah. Kalau memang itu ada kesalahan ya kita katakan salah. Tapi kalau tidak salah ya jangan disalah-salahkan. Enak itu. Ya, ini peristiwa Mina itu loh Pak ya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya itu lebih banyak kesalahan manusianya kalau saya Pak. Saya berkali-kali menjadi pembimbing itu memang ngatur wong gede-gede angel banget Pak. Wes angel sapa sing iso ngatur niku Pak. Kalau sudah jalan bareng-bareng
sudah bikin kelompok, wah sudah jenengan ajeng ngeten ngarep ditabrak tenan, Pak. Jadi itu lebih banyak perilaku manusianya sehingga terjadi kasus seperti kemarin itu. Ya mungkin juga dari pihak pemerintah Saudi ada salahnya mungkin, tapi saya melihat lebih banyak karena perilaku orangnya. Perilaku jamaah. Human error, errornya pada manusianya itu. Sehingga ini yang perlu dirubah itu. Gitu. Tidak taat dengan aturan, Pak. Kalau kita taat itu kan insya Allah aman-aman, ada jadwalnya, kapan kita melempar. Itu ya Pak ya. Dulu jenengan ikut saya Pak. Ya kita mengalah-ngalah Pak. Balen bengi, mana gitu ya. Karena kita cari amannya, ikut jadwal. Alhamdulillah kita ya bisa selamat. Gitu. Jadi adil itu kita terapkan kepada siapapun dalam kita menilai sesuatu. Nah tadi itu memang kaitannya dengan ketika kita menjadi saksi. Dalam kasus-kasus hukum kita tetap harus berdiri pada prinsip adil. Sekalipun kasus itu mengenai orang yang menjadi sanak kerabat kita. Lalu yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu. Kepada janji Allah hendaklah kamu penuhi. Janji kita kepada Allah. Kalau menurut Az-Zuhaili, janji kita kepada Allah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah janji melalui ucapan para rasul. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sesungguhnya adalah kita janji kepada Allah. Kemudian janji yang kedua itu adalah kita diberikan akal, diberikan fitrah yang bersih. Akal dan fitrah yang bersih itu adalah sesungguhnya merupakan janji Allah, janji kita kepada Allah. Karena akal dan fitrah yang bersih itu kalau kita laksanakan dengan baik, manusia itu akan beriman kepada Allah. Jadi dengan 2 itulah maka manusia itu diperintahkan supaya memenuhi janjinya. Janji dalam arti melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga ajaran-ajaran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun juga kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu merupakan wujud dari pelaksanaan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan Ibnu Jarir itu, kalau beliau memberikan pengertian janji itu wasiat Allah. Wa bi wasiyatillah allati awsaakum biha fa'aufu. Terhadap wasiat Allah yang diberikan kepada kamu hendaklah kamu laksanakan. Bagaimana cara melaksanakan wasiat Allah itu? Antuti uhu fima amarakum wa nahakum. Hendaklah kamu itu mentaati apa yang diperintahkan Allah kepada kamu. Dan apa yang dilarang kepada kamu juga kamu taati. Dalam arti kamu tinggalkan. Wa ta'malu bi kitabihi. Dan kamu mengamalkan kitabnya Al-Quran. Wa sunnati rasulihi. Dan kamu melaksanakan sunnah rasulnya. Wa dzalika huwal wafa' bi ahdillah. Itulah yang dimaksud dengan memenuhi janji Allah. Itu wasiat yang ke-9 tadi. Lalu yang terakhir, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Hendaklah kita mengikuti jalan Allah yang lurus. Yang dimaksud jalan Allah ini apa? Islam, Pak. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan yang lain itu apa? Selain Islam. Agama, paham-paham yang di luar Islam itu namanya subul. Rasulullah ketika membaca ayat ini Bapak Ibu,
beliau memberikan keterangan dalam bentuk membuat garis Nabi itu. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasai ini Nabi pernah suatu saat membuat garis. Khatta Rasulullah, beliau membuat garis dengan tangannya. Garis yang satu garis lurus, lalu di kanan kiri garis lurus itu ada garis-garis yang bengkok-bengkok. Ternyata Nabi bisa buat garis juga ya. Kemudian Nabi menunjuk garis tengah yang lurus itu. Inilah jalan Allah. Jalan yang lurus ini. Sedangkan garis-garis yang di kanan kiri, bengkok-bengkok ini setiap garis ada setannya ini. Ini adalah agama-agama selain Islam. Jangan sekali-kali kamu mengikuti garis-garis ini. Kalau kamu mengikuti, kamu nanti akan berpisah dengan garis yang lurus ini. Kemudian Nabi membaca ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus, ikuti jalan ini. Wala fattabi'u wala tattabi'us subul. Yang garis-garis kanan kiri itu jangan kamu ikuti. Fatafarraqa bikum an sabili. Nanti kamu akan terpisah dari jalan yang lurus ini. Ini wasiat yang ke-10 Bapak Ibu. Pentingnya kita itu memilih Islam sebagai satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah, yang akan mengantarkan kita masuk surga. Satu-satunya. Bukan salah satunya. Nanti kalau salah satunya, nah, berarti yang lain itu ada benarnya juga. Tapi satu-satunya. Kalau mengatakan semuanya itu benar, itu yang namanya faham. Masih ingat Bapak Ibu faham apa itu? Faham yang mengatakan semua agama itu benar. Faham pluralisme agama. Itu fahamnya orang liberal itu. Ya, kita nggak boleh itu mengatakan Islam itu satu-satunya. Itu namanya truth claim katanya. Truth claim. Itu namanya salvation claim. Mengklaim kalau dia itu benar sendiri. Sayangnya paham-paham seperti ini kok banyak juga disuarakan oleh tokoh-tokoh kita, itu sayangnya. Paling tidak mereka itu kok ya bisa apa itu, tidak apa-apa lah gitu. Nah itu padahal Muhammadiyah dalam muktamar di Jogja 5 tahun yang lalu sudah menegaskan. Ya, ini adalah paham keliru, salah. Ya, kalau MUI mengatakan ini sesat ini. Gitu? Yang namanya sepilis itu. Ya, saya ingat sepilis itu apa? Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Di antaranya ini pluralisme ini. Muhammadiyah menerima pluralitas. Kalau pluralitas itu tidak apa-apa. Kita menerima memang orang itu berbeda-beda, manusianya yang berbeda-beda. Ya. Dan itu harus kita akui perbedaan manusia itu. Memang nyatanya iya kok. Ada yang Muslim, ada yang Kristiani, ada yang Hindu, Buddhis. Itu kenyataan Pak. Sebuah realita yang harus kita terima. Itu namanya pluralitas namanya. Ya. Dan kita boleh menghormati mereka. Kita membiarkan mereka berbuat baik kan malah diperintah toh Pak. Nah itu. Kita nggak boleh membunuh mereka lalu berbuat kekerasan, nggak boleh sepanjang mereka itu baik sama kita. Kecuali kalau mereka memerangi itu lain lagi itu ceritanya. Ya. Jadi kalau mau berdamai sama mereka kita bisa. Itu namanya pluralitas. Ya.
Itu boleh itu, bahkan diperintah. Yang dilarang itu adalah pluralisme agama, mengakui kebenaran agama mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka wasiat yang ke-10 ini menjadi sangat penting sekali untuk menegaskan keyakinan kita kembali. Satu-satunya agama yang benar itu hanya Islam. Dalam Al-Quran ditegaskan apa? Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal Islami apa Islama? Oh, yang banyak itu memocok Islama ya Pak. Ghairal Islama dina. Saya cuma mikir tahu melu kursus tabhim sih. Itu kan mudhofilah toh Pak. Idhof mudhofilah. Mudhofilah itu harus jen. Jadi nggak boleh ghairul Islama, itu nggak boleh. Ghairul Islami itu idhofah namanya, mudhofilah. Itu tegas sekali kan? Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Masih ada waktu tanya? Tidak ada. 5 menit lagi? Sudah pas jam 10. Aduh. Jadi kok nggak diingatkan? Ya sudah. Nanggung yang ke-10 ya. Ya diingatkan aja. Oh iya Pak. Beri waktu 15 menit. Nah, gitu. Nggak berani sama ustadznya. Iya. Tidak kualat kalau sama dia. Jadi ghairul Islami ya, selain Islam, kalau itu diikuti maka falayyuqbala minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, orang itu di akhirat termasuk orang yang merugi. Sekalipun demikian, tentu kita tidak boleh menuding-nuding mereka Pak. Kafir, salah, neraka ya nggak boleh Pak. Itu nanti cari perkara namanya. Ya, tentu kita ucapkan kalau memang diperlukan, kalau dibutuhkan. Kalau mereka tanya ya kita jawab apa adanya. Mas, aku iki Kristen, aku iki piye Mas? Nyun sewu jenengan iki kan nggih kafir. Nah gitu. Lah wong takon kok. Wong takon ya malah piye? Mangke ten neraka mboten nggih. Ah nggih. Tapi kalau nggak tanya ya jangan dituding-tuding Pak, gitu ya. Jadi cari perkara namanya kita. Nah, jadi demikian. Yang benar itu tentu ada caranya dalam kita menyampaikan. Bukan berarti lalu kita boleh sembarangan sambil menuding-nuding, mengkafir-kafirkan orang. Ya tentu itu tidak benar. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 10 wasiat ini, ya, yang merupakan wasiat Allah tercantum dalam Al-An'am 151 sampai 153. Ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.